Coba bayangkan 24 jam mereka sibuk untuk menjaga baliho. Jadi mulai sejak pagi, kemudian siang, hingga malam mereka ini semua berada di sana hanya untuk menjaga baliho Rizik Syihab. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Ada video yang sedang viral di media sosial. Nah, video soal apakah itu? Yaitu video tentang pemasangan baliho raksasa bergambar Rizik Syihab dan 6 syuhada Laskar FPI yang meninggal di jalan tol kilometer 50. Lagian kok bisa-bisanya ya 6 laskar pengawal Rizik Syihab yang mati di jalan tol itu dianggap sebagai syuhada coba. Saya nggak habis pikir, lah emangnya tahu dari mana kalau yang mati itu adalah syuhada? Kok pede banget mereka ini mengklaim bahwa mereka yang mati di jalan tol itu adalah syuhada? Ya, tapi mungkin masih ada yang belum tahu apa sih syuhada itu. Jadi, syuhada itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, sedangkan syahid sendiri memiliki makna, yaitu seorang muslim yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 6 laskar FPI pengawal Rizik Syihab itu sedang berjuang di jalan Allah? Kan itu pertanyaannya. Kalau menurut saya ya, mereka ini tidak sedang berjuang di jalan Allah. Mereka sejatinya sedang berjuang membela Rizik Syihab. Yang mana Rizik Syihab ini adalah seorang tersangka dan residivis. Ya, atau bahasa gaulnya disebut dengan penjahat kambuhan. Nah, balik lagi soal pemasangan baliho. Jadi, video pemasangan baliho yang viral tersebut ternyata lokasinya ini berada di Pamekasan, Madura. Dan lucunya, baliho yang memuat pesan usut tuntas tragedi kilometer 50 ternyata dijagain oleh simpatisan Rizik Syihab selama 24 jam. Gimana? Luar biasa sekali kan? Jujur saja, saya baru kali ini tahu ada baliho yang dijaga sampai 24 jam. Biasanya itu kan cuma bank atau tempat-tempat vital di kantor pemerintahan yang dijaga selama 24 jam. Dan ternyata di Madura pun ada baliho Rizik Syihab yang dijaga selama 24 jam. Coba bayangkan 24 jam mereka sibuk untuk menjaga baliho. Jadi mulai sejak pagi, kemudian siang, hingga malam mereka ini semua berada di sana hanya untuk menjaga baliho Rizik Syihab. Lah apa mereka ini kurang kerjaan? Masa jagain baliho sampai 24 jam? Saya jadi membayangkan, mungkinkah mereka ini menjaga baliho dengan cara shift-shiftan? Jadi dalam bayangan saya ya, mungkin ada yang bagian shift pagi sampai siang. Kemudian ada yang shift siang sampai malam. Dan terakhir ada yang shift malam sampai pagi. Apakah seperti itu? Lagian masa setiap hari kerjaannya ini harus menjaga baliho Rizik Syihab? Kalau misal ada yang tanya, Mas kerjaannya apa? Maka dijawab, saya kerjanya menjaga baliho Rizik. Lah ini kan gak keren sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, kalau misalkan saya diberi uang dan disuruh untuk jagain baliho Rizik, maka sudah pasti saya akan menolak. Kenapa saya menolak? Ya karena malu. Masa ya saya harus menjadi penjaga baliho tersangka cat mesum? Lah di mana harga diri saya coba? Dan tahu tidak, menurut salah satu penjaga baliho yang ada di sana, katanya menjaga dan mendirikan baliho itu sama saja dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lah ini ilmu dari mana coba? Apa ini gak salah? Jangan-jangan ya, yang mendirikan baliho Rizik Syihab itu justru adalah bagian dari menegakkan kemungkaran. Lah sekarang masa mendirikan baliho seorang narapidana yang bolak-balik masuk tahanan dan bolak-balik bikin kerusuhan. Malah dikatakan itu sama saja dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Benar gak? Mungkin inilah yang dimaksud oleh cendekiawan muslim yang bernama Ibnu Rashid. Jika ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama.
Makanya meskipun Rizik Syihab sudah berkali-kali masuk penjara akibat kesalahannya, dia ini masih saja dipuja-puja oleh sebagian masyarakat. Mengapa bisa sampai begitu? Ya karena apapun kesalahan yang berkaitan dengan Rizik Syihab, maka semuanya itu selalu dibungkus dengan kemasan agama. Ya sekarang logikanya seperti inilah. Kan Rizik Syihab ini bukan hanya pernah dihukum di era pemerintahan saat ini, di era pemerintahan Jokowi. Akan tetapi ketika di era Megawati dan SBY, dia juga ini sudah pernah dihukum atas kesalahannya, atas kasus-kasusnya. Jadi masa yang seperti itu ini masih saja dijadikan sebagai teladan. Bahkan balihonya pun sampai dijadikan pemujaan seperti itu. Lah ini kan aneh sekali. Ini kan parah sekali. Benar gak? Nah, untuk video pemasangan baliho Rizik Syihab itu silakan nanti bisa disimak di akhir video ini. Dan bahkan ya, yang lebih parahnya lagi, dalam video pemasangan baliho Rizik Syihab tersebut, mereka para penjaganya itu juga mengancam, apabila ada siapapun yang berani untuk menurunkan baliho itu, maka mereka ini akan siap untuk melawan. Nah, kalau sudah seperti ini kan parah sekali. Nah, melihat yang seperti ini, saya kok jadi kepikiran. Sekarang ini kan lagi musim hujan. Nah, kalau tiba-tiba ada hujan lebat terus disertai dengan angin dan petir, kemudian petirnya ini tiba-tiba menyambar baliho Rizik Syihab hingga sampai terbakar, terus kira-kira bagaimana reaksi mereka? Ya, atau misalnya balihonya ini roboh akibat terjangan angin kencang. Terus gimana reaksi mereka? Jangan-jangan nanti Tuhan juga akan disalahkan oleh mereka. Tapi memang lucu kelompok mereka ini kalau menurut saya. Kalau saya amati kejadian di Madura ini, saya jadi teringat dulu waktu ada rame-rame juga soal sekte penyembah baliho Rizik. Jadi sebelum baliho Rizik Syihab di Madura ini viral, dulu juga ada kejadian yang hampir sama di tempat lainnya. Jadi bukan di Madura. Nah, saat itu ada sekumpulan orang yang berdoa di depan baliho Rizik Syihab sambil memekikkan suara takbir. Mereka ini memuja Rizik sampai menjadikannya seakan-akan mirip berhala. Lah, kalau sudah kayak begitu, kan parah sekali, bener gak? Masa baliho Rizik Syihab ini sampai dipuja-puja seperti itu coba? Jadi, mereka ini sebenarnya penganut aliran apa? Lah kan itu pertanyaannya. Dikatakan PKI juga bukan, dikatakan komunis juga bukan. Jadi mereka ini sebenarnya alirannya apa? Ya mungkin penonton di channel 2045 TV ini ada yang tahu, silakan berikan komentar di bawah. Ya tapi saya punya analisis sederhana. Bisa jadi maraknya pemasangan baliho Rizik Syihab ini adalah reaksi atas apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Dudung Abdurrahman terhadap jajaran TNI Angkatan Darat beberapa hari yang lalu. Kita tahu bahwa sebelumnya Kasat Dudung Abdurrahman telah memerintahkan jajarannya untuk tidak ragu menghadapi secara tegas kelompok-kelompok radikal yang diketahui telah menyusup ke berbagai elemen masyarakat, termasuk elemen mahasiswa. Mungkin karena itulah sehingga muncul reaksi-reaksi pemasangan baliho Rizik di berbagai daerah, termasuk di Madura. Dan kabarnya juga sudah ada di Jawa Barat dan juga di Aceh sana. Nah, terus apa tujuan pemasangan dari baliho itu? Ya, tentu saja itu untuk memprovokasi aparat TNI Polri. Selain itu, kita juga sudah tahu bahwa Dudung Abdurrahman selama ini dikenal tegas terhadap kelompok-kelompok radikal. Bahkan saat menjabat sebagai Pangdam Jaya, beliaulah yang secara tegas memerintahkan jajarannya untuk menurunkan semua baliho Rizik Syihab yang ada di wilayah DKI Jakarta. Makanya, jika dilihat polanya, bisa jadi pemasangan baliho Rizik Syihab ini cuma niat untuk memprovokasi. Kalaupun mereka ini mau menuntut penegakan hukum atas kematian 6 laskar FPI, kan kasusnya sekarang ini sudah masuk dalam persidangan. Jadi ya tinggal dikawal dan dibuktikan saja fakta-fakta di persidangan itu seperti apa. Bener gak? Lagian, sidang kasus tersebut juga sudah dilakukan secara terbuka. Dan berdasarkan dari keterangan saksi ahli minggu lalu, dikatakan bahwa dalam doktrin internasional, daripada petugas yang mati, maka lebih baik penjahat yang mati. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, jangan pernah ulamakan para kriminal dan jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Ya, kepada pejuang-pejuang Islam
dan masyarakat yang ingin tegaknya keadilan yang ada di masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan, buat baliho yang besar seperti ini, usut tuntas tragedi KM 50, pembantaian 6 syuhada Laskar FPI. Karena yang seperti ini, baliho yang seperti ini mengandung amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, kita menuntut keadilan supaya ditegakkan keadilan dan diusut tuntas yang membantai 6 syuhada Laskar FPI. Itu mengandung amar ma'ruf nahi mungkarnya supaya tidak diulangi lagi pembunuhan yang keji seperti ini. Buat 9 atau 11 yang besar, tempatkan di pertigaan di Waru, di Batu Bintang, di Batu Marmar, di Pelengahan dan semacamnya. 9 atau 11 atau berapa yang banyak besar seperti ini. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dan menuntut keadilan. Dan kita jangan pernah mengalah. Jaga baliho itu. Siapapun yang akan menurunkan baliho itu, kita lawan. Jangan sampai kita mengalah. Ini sekarang 30 Januari, jam 00.30 lebih, tengah malam, baliho di Abdul Aziz ini, di Kiai Abdul Aziz, masih tetap dijaga semangat seperti ini. Jadi kita tetap ada tambah lagi baliho yang banyak. Masalah nanti ada rintangan atau tantangan biasa, karena orang memperjuangkan agama itu ada tantangannya. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Ibrahim, ada Namrud. Ada Nabi Musa yang sangat bagus, ada Fir'aun dengan segala kesombongannya. Ada Nabi Ibrahim, ada Raja Namrud dengan segala kekejamannya. Ada Nabi Muhammad yang sangat baik, ada Abu Jahal dan teman-temannya.